materi lanjutan dari materi pertemuan 13 dengan judul Implementasi Dynamic Programming dalam deret Fibonacci. Jadi kita mengaplikasikan deret Fibonacci dalam dynamic programming. Tujuannya untuk optimasi perhitungan deret Fibonacci pada dynamic programming. Deret Fibonacci adalah urutan angka di mana setiap angka merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Urutan ini umumnya diambil mulai dengan 0 dan 1. Jadi kalau kita lihat di sini 0, 1, 0, 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Rumus rekursif klasiknya yaitu secara matematis setiap suku dalam deret Fibonacci atau Fn dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua suku sebelumnya. Masalah efisiensi implementasi rekursif langsung dari rumus ini memiliki masalah efisien karena terjadi perhitungan ulang yang sama berkali-kali untuk nilai kecil dari n, menyebabkan kompleksitas waktu eksponensial. Konsep dasar dari dynamic programming. Dynamic programming adalah teknik algoritma untuk mengoptimalkan solusi rekursif dengan menyimpan hasil submasalah yang tumpang tindih agar tidak dapat dihitung ulang. Submasalah berulang terjadi ketika masalah dipecah menjadi submasalah yang sama berulang kali. Dynamic programming menyelesaikan hanya sekali dan menyimpan hasilnya. Prinsip optimalitas. Prinsip Bellman jalur optimal antara dua titik juga optimal untuk setiap subjalur di dalamnya, memastikan konsistensi solusi. Manfaat dinamik dalam optimasi menyelesaikan masalah optimasi kompleks secara terstruktur dan efisien dengan menghindari perhitungan berulang, meningkatkan kinerja. Pendekatan top-down atau memoization. Konsep memoization, teknik optimasi yang menyimpan chase hasil dari panggilan fungsi yang mahal untuk input yang sama, menghindari perhitungan redundan, mengubah solusi rekursif atau naive menjadi lebih efisien dengan menyimpan hasil dari submasalah yang tumpang tindih. Alur kerja dari rekursif tambah chasing ini adalah yang pertama fungsi rekursif dipanggil. Langkah yang kedua, periksa chase untuk input saat ini. Ketiga, jika ada, kembalikan dari chase. Jika tidak, hitung, simpan, lalu kembalikan. Kalau kita lihat gambar ini bagaimana ilustrasinya, misalnya sini Fibonacci 6, yaitu dari hasil Fibonacci 4 dengan 5. Fibonacci 4 yaitu dari Fibonacci 2 dan 3. Fibonacci 2 itu 1, Fibonacci 3 dari 1 dan 2, dan seterusnya. Dalam kode Python-nya seperti ini. Pendekatan bottom-up atau tabulation. Penjelasan konsep tabulation. Tabulation adalah teknik pemrograman dinamis yang menggunakan pendekatan bottom-up, membangun solusi dari masalah yang lebih kecil ke masalah yang lebih besar. Ini bersifat iteratif, mengisi tabel solusi secara berurutan, memastikan semua submasalah yang diperlukan sudah dipecahkan sebelum digunakan. Alur kerja membangun solusi dari bawah. Yang pertama, inisialisasi, buat tabel untuk solusi submasalah. Yang kedua, kasus dasar, isi entry awal tabel dengan solusi. Yang ketiga, iterasi, lakukan iterasi dari bawah ke atas. Yang keempat, rekursif iteratif, setiap entry dihitung menggunakan nilai sebelumnya. Yang kelima, solusi akhir, dapatkan solusi utama dari entry terakhir ke tabel. Contoh penyedia quote-nya ini, jika n lebih kecil sama dengan 1, maka kembalikan return n. Setelah itu, disimpan dalam tabel yaitu array of size n tambah 1. Ini nilai
Fibonacci 0, yang pertama yang ke 0, Fibonacci 1. Jadi mulai dari I form 2 sampai ke N. Di sini terjadi perhitungan seperti yang tadi. Jadi ilustrasi prosesnya adalah base case-nya F0, F1, hitung pada F2 hingga Fn. Perbaikan kompleksitas algoritma dynamic programming. Dari segi kompleksitas waktu, algoritma dynamic programming secara signifikan mengurangi kompleksitas waktu dengan menghindari perhitungan ulangan masalah. Pendekatan naib seringkali memiliki kompleksitas waktu yang eksponensial. Kapan menggunakan setiap pendekatan top-down atau memoization lebih intuitif dari rekursif, efisien jika tidak semua submasalah perlu dipecahkan. Button-up atau tabulation menghindari overhead rekursif. Potensi optimasi menjadi jika dependensi memungkinkan. Kompleksitas ruang atau space complexity. Dynamic programming memerlukan penyimpanan solusi submasalah. Ini bisa berupa tabel memoization atau top-down atau tabulasi bottom-up. Ruang yang dibutuhkan umumnya sebanding dengan jumlah submasalah unik yang disimpan. Studi kasus sederhana pada deret Fibonacci. Kesimpulan dan manfaat. Ringkasan kunci pembelajaran. Memahami dasar-dasar dynamic programming yaitu overlapping subproblem dan optimal substruktur. Yang kedua, mempelajari teknik memoization dan tabulation. Yang ketiga, menerapkan dynamic programming untuk optimasi masalah kompleks. Signifikan dynamic programming dalam algoritma. Dynamic programming adalah pendekatan powerful untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menghindari perhitungan yang berulang. Aplikasi di bidang lain, misalnya bioinformatika, penjajaran sequence DNA, keuangan optimasi portofolio, robotika, perencanaan jalur, manufaktur manajemen inventory, pengolahan gambar segmentasi. Sekian saya rasa tambahan video untuk pertemuan 13. Terima kasih.